وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itulah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya dirahmati sehingga tidak disiksa kelak di hari akhirat. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Siapakah orang yang beriman ini? Dia adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dia beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qadar, baik dan buruknya qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman itu adalah dia meyakini bahwasanya Allah itu ada, tidak bermula lagi tidak berakhir. Dia itu zat yang tidak sama dengan makhluknya, berdiri sendiri lagi tunggal. Dia zat yang maha kuasa mengadakan semua makhluk ini sesuai dengan kehendaknya. Dia juga zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha hidup, maha sempurna. Dia zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha berbicara dengan kalamnya tanpa suara dan tulisan. Sehingga orang-orang yang meyakini ini, itulah orang-orang yang beriman. Dan mereka semua adalah saudara-saudara orang-orang yang seiman, saudara-saudara kita semua. Maka oleh sebab itu, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, perbaiki hubungan di antara kedua saudara kalian itu. Jangan sampai saling berkelahi. Jikalau ada orang yang berselisih, pisahkan, damaikan. Jangan sampai saling membenci, saling dendam, saling mencela, karena itu semua dapat merusak persaudaraan. Oleh sebab itulah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk menjalin persaudaraan, menjaga perdamaian. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian semuanya dirahmati sehingga tidak disiksa kelak pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak. Dari surat Al-Hujurat ayat 10 ini dapat kita ambil kesimpulan isi kandungannya. Yang pertama, menyatakan bahwasannya hanya orang-orang yang beriman itulah bersaudara. Yang kedua, perintah untuk mendamaikan saudara kita yang seiman yang sedang berselisih, sehingga jangan saling mendendam, jangan saling membenci, jangan saling menghina. Kemudian yang ketiga,
perintah untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk mendamaikan dua saudara kita. Semua ini dikerjakan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu tajwid di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Kita lanjutkan pada pembahasan ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna. Inna, nun bertasydid, hukumnya adalah gunnah, didengungkan dua harakat pada hidung. Dikarenakan nun termasuk salah satu huruf gunnah yang dua, yaitu nun dan mim bertasydid. Innamal mu'minun. Innamal, alif lamnya alif lam qamariyah, dikarenakan ada lam bertemu dengan mim yang merupakan salah satu huruf alif lam qamariyah yang 14 yang dikumpulkan dalam lafaz ibagi hajjaka wa khaf aqima. Innamal mu'minun, cara membunyikannya, lamnya dibaca dengan jelas, wajib idhar. Innamal mu'minuna. Innamal mu'minun, ada wawu, sebelumnya ada dhamma, ini adalah mad asli, panjangnya dua harakat. Innamal mu'minuna, mad asli di sini disebut juga mad tabi'i, yang mana hurufnya ada tiga, yaitu alif, wawu, dan iya. Alif sebelumnya ada fathah, wawu sebelumnya ada dhamma, dan iya sebelumnya ada kasrah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu. Ikhwatum di sini ada tanwin dhamma menghadapi fa, salah satu huruf ikhfa awsat yang 10. Selain ikhfa akrab hurufnya ada 3, te todal, dan juga ikhfa amad hurufnya ada 2, yaitu kaf dan qaf. Ikhwatum hukumnya ikhfa awsat, samarnya pertengahan di antara samar dan gunnah. Maka cara membunyikannya mendekati dengan huruf an. Ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Baina ini adalah harap lin, bukan madlin, tapi harap lin, yaitu harap yang dibaca dengan lemas, baina tanpa panjang, karena bukan madlin, ini adalah harap lin. Dikarenakan ada ya mati, sebelumnya ada fathah. Fa aslihu baina akhawaikum. Mim mati bertemu dengan wawu, hukumnya adalah idhar syafawi, dikarenakan ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi yang 26 selain mim dan ba, sehingga membacanya jelas pada bibir. Baina akhawaikum wattaqullah, lafaz Allah dibaca tebal, hukumnya adalah tafhim, dikarenakan lafaz Allah sebelumnya ada dhammah. Dan perlu diketahui bahwasanya jikalau lafaz Allah sebelumnya adalah dhammah atau fathah, maka dia ditafhimkan, dibaca o tebal. Dan lafaz Allah jikalau sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis dengan a. Contohnya lillah, billah. Wattaqullaha la'allakum, mim mati bertemu dengan ta juga idhar syafawi, dikarenakan mim mati bertemu salah satu huruf idhar syafawi yang 26. La'allakum turhamun. Turhamun ada mad bertemu dengan huruf yang diwakofkan, mati karena wakof disebut arid lis sukun. Maka ada mad bertemu dengan arid lis sukun, dinamakan mad arid lis sukun, panjangnya 2-6 harakat. Turhamun. Lalu kita lanjutkan dengan membahas makharijul huruf. Kita terapkan makharijul huruf dari surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna, ada hamzah. Hamzah makharijul hurufnya adalah di pangkal tenggorokan dekat dada. Di sana ada 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Sedangkan di tengah tenggorokan ada 2 huruf, yaitu ha dan ain. Kemudian di ujung tenggorokan ada 2 huruf juga, yaitu kha dan ghain. Innama, sedangkan huruf nun berada di ujung lisan yang disentuhkan pada langit-langit atas.
nun. Innama. Kemudian mim, makharijul hurufnya berada pada kedua bibir yang disentuhkan. Mim, yang mana huruf yang disentuhkan ada dua pada bibir ini, yaitu mim dan ba. Sedangkan jikalau gigi atas disentuhkan dengan bibir yang bawah, maka ada huruf fa. Dan jikalau kedua bibir ini tidak disentuhkan, maka ada huruf waw. Innamal mu'minun. Dan lam, makharijul hurufnya berada di ujung lisan sebelum nun. La, kemudian nun, lalu di depannya ada ro. Lam ini makharijul hurufnya berada di ujung lisan, menyamping ke pinggir, kemudian disentuhkan dengan langit-langit atas. La. Innamal mu'minun. Innamal mu'minuna. Kemudian ada waw. Waw ini makharijul hurufnya berada pada dua bibir yang tidak disentuhkan. Waw. Terkemudian ikhwatum, ada kha. Kha ini makharijul hurufnya berada di ujung tenggorokan dekat dengan lisan. Lalu ikhwatum fa aslihu, ada fa, makharijul hurufnya berada pada bibir yang bawah disentuhkan dengan gigi seri yang atas. Fa. Fa aslihu. Lalu ada so. So, makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada gigi bagian bawah, dan gigi bagian atas juga mendekati gigi bagian bawah. Fa aslihu. Lalu fa aslihu ada ha kecil. Ha ini makharijul hurufnya berada di tengah tenggorokan. Di sana ada berdampingan dengan ain. Fa aslihu baina akhawaikum. Baina, ba, makharijul hurufnya berada pada kedua bibir yang disentuhkan. Baina. Kemudian baina akhawaikum ada kaf. Kaf ini makharijul hurufnya berada di pangkal lisan setelah qaf. Di depannya ada kaf. Akhawaikum yang disentuhkan dengan langit-langit. Akhawaikum. Lalu akhawaikum wattaqullah. Sedangkan huruf ta, makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri bagian atas. Di sana ada 3 huruf, yaitu ta, to, dan dal. Wattaqullaha. Sedangkan qaf, qaf ini makharijul hurufnya berada di pangkal lisan sebelum kaf yang disentuhkan pada langit-langit mulut. Wattaqullaha. Lalu wattaqullaha. Wattaqullaha, ha, makharijul hurufnya berada di pangkal tenggorokan, yaitu dekat dada. Wattaqullaha la'allakum. La'allakum, ain, makharijul hurufnya berada di tengah tenggorokan bersama ha. La'allakum turhamun. Ini sudah semuanya huruf-huruf yang berada pada Quran surat Al-Hujurat ini kita jelaskan makharijul hurufnya. Demikian dan sekian pembahasan untuk pembelajaran kali ini, yaitu dari mulai isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 ini, lalu hukum bacaannya dan makharijul hurufnya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti yang akan kita bahas adalah sifat-sifat huruf. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.